Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu anilkumul jannatu istumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam majelis ini dalam rangka mentadabbur Al-Qur'an dalam keadaan sehat walafiat. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba untuk lebih masuk ke dalam, karena baru-baru ini terjadi satu peristiwa penting yang perlu kita analisakan ya. Oleh karena kita senantiasa belajar dan menganalisa ayat-ayat Al-Quran, maka tema yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini adalah Al-Quran tentang demonstrasi. Baru-baru ini terjadi demonstrasi besar-besaran di kota Jakarta yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan penistaan agama untuk diadili dengan tegas. Karena orang yang dimaksud kebetulan saat sekarang ini sebagai seorang pejabat, ya, di mana berdasarkan berita yang saya dengar ya, baik di televisi maupun juga berita-berita yang lain, bahwa pejabat tersebut melakukan ucapan yang menyangkut masalah Al-Quran. Yang saya dengar seperti ini, kalau memang mungkin salah nanti tolong untuk diluruskan ya, bahwa yang bersangkutan melakukan ucapan dengan kata-kata jangan mau dibohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Betul ya gitu ya? Nah, di mana ayat tersebut adalah merupakan bagian dari ayat Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam. Kalimat itu bagaikan api yang berkobar lalu menyala dan membakar pikiran sebagian dari umat Islam. Akibatnya menjadi kepanasan dan kemudian menimbulkan kemarahan, dan apinya menjalar ke berbagai daerah. Lalu bagaimana kalau kita sendiri juga sebagai umat Islam menanggapi hal yang seperti itu? Apakah kita harus ikut demo atau tidak? Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, mestinya kita harus melihat substansi permasalahan yang menjadikan panas tadi. Oleh karena penyebab utamanya adalah ayat Al-Quran, maka yang harus bisa menjawab dengan benar adalah ayat-ayat Al-Quran juga. Karena di sana pasti ada jawaban yang ditegaskan oleh Allah. Nah, untuk menjawab semua hal itu dibutuhkan adanya hati yang jernih dulu. Nah, jangan diliputi rasa emosi dan taklid buta. Ya. Perlu disadari bahwa Al-Quran merupakan petunjuk untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Walaupun ada yang tidak mau, maka akhirnya dikerucutkan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Dan surat kedua 185 itu kan untuk petunjuk untuk manusia, surat kedua ayat 2 dan seterusnya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa.
Untuk bisa melihat dengan hati yang jernih, tentu kita harus melihat kronologis kejadian tersebut sehingga keputusan yang kita ambil atau sikap yang kita ambil itu menjadi objektif, tidak membabi buta, bahkan kalau dibiarkan mungkin tidak rasional ya. Di dalam menanggapi hal yang seperti itu, kami lihat di berbagai media antara tokoh agama yang satu dengan yang lain itu juga bertentangan satu sama lain ya, tidak sama gitu, saling menuding ya. Yang mengakibatkan kebingungan bagi orang-orang yang hanya ikut-ikutan tanpa mengerti apa yang sebenarnya ya. Faktanya memang seperti itu. Saudaraku sekalian, awalnya mestinya lah ya, ayat tersebut dipakai oleh seseorang atau mungkin banyak orang yang sedang melakukan kampanye dalam Pilgub di Jakarta awalnya ya. Dalam kampanye itu ada yang mengeluarkan ayat tersebut, surat Al-Maidah ayat 51, untuk menolak salah satu calon yang non-muslim atau non-Islam ya. Tentu saja calon yang non-Islam merasa terganggu dengan ucapan juru kampanye tersebut, lalu mengatakan kalimat sebagaimana tersebut di atas tadi. Sebenarnya awalnya tidak ada yang memperhatikan dan sepertinya tidak ada masalah gitu awalnya ya. Tetapi kemudian di antara masyarakat ada saja yang membuat komentar yang kemudian menyulut sumbu yang sudah memanas tadi. Kemudian dibumbui dengan berbagai macam ramuan, terjadilah kebakaran yang semakin membesar. Sebenarnya kalau orang mau memikirkan secara cermat bahwa ayat tersebut seharusnya disampaikan khusus untuk umat Islam agar berhati-hati di dalam hal memilih pimpinan. Seharusnya begitu. Tetapi seharusnya penyampaian itu tidak di dalam forum bebas, artinya bukan dalam hal kampanye dan sebagainya. Karena ayat tersebut hanya ditujukan untuk umat Islam saja agar mengetahui tentang bagaimana seharusnya memilih pimpinan. Oleh karena ayat tersebut kemudian dipakai untuk kampanye, sebenarnya sudah tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran, bahwa ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai petunjuk dan bukan sebagai alat untuk kampanye ya. Akibatnya menyinggung calon yang agamanya tidak Islam. Hal itu ya sebenarnya wajar kalau mereka tersinggung. Coba misalnya kalau panjenengan dakwah di pasar misalnya, ya otomatis itu nanti akan banyak masalah. Ya. Seharusnya penempatan di dalam menyampaikan itu harus proporsional. Islam menyampaikan ayat dalam masjid ketika taklim misalnya. Kemudian yang non-Islam, mungkin Nasrani di gereja ketika kebaktian. Sehingga tidak akan ada yang merasa tersinggung antara pemeluk agama ya, yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya yang harus dipersoalkan adalah orang yang kampanye mengeluarkan ayat-ayat atau surat Al-Maidah ayat 51 tadi. Jangan malah yang memberi tanggapan. Seharusnya begitu. Yang memberi tanggapan tidak salah karena mengomentari yang menyampaikan ayat tidak pada tempatnya. Tetapi semua itu hanyalah pendapat kami ya, yang seharusnya dipikirkan agar negara kita tidak menjadi terpecah hanya karena masalah yang sebenarnya mudah untuk diatasi. Nah, seharusnya yang dipersoalkan itu yang mengeluarkan ayat-ayat yang bukan pada tempatnya tadi. Nah, yang dituduh sekarang ini sebenarnya dia memberitahu pada kita. Kita mencari orang itu harusnya gitu. Ya. Gimana menurut pendapat panjenengan? Seharusnya begitu kan? Tapi faktanya justru malah dibalik. Nah, lalu bagaimana Al-Quran menanggapi tentang kejadian yang sekarang terjadi ya? Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, tentu saja bisa menjawab semua pertanyaan atau persoalan yang diajukan oleh manusia. Karena memang itu petunjuk untuk seluruh manusia. Loh, apa benar Al-Quran juga menerangkan hal-hal seperti itu? Tentu saja benar. Coba untuk mengawali ini kita lihat dulu surat 16:89 ya. Wa yauma nab'asu fi kulli ummatin sahidan alaihim min anfusihim. Dan hari
ketika kami bangkitkan pada setiap umat. Syahidan alaihim, pemberi bukti atas mereka. Kalau mungkin ada yang mengartikan saksi, tapi kalau kami istilahnya pemberi bukti atas mereka. Min anfusihim, dari diri mereka, artinya dari kalangan mereka sendiri. Wajib nabika syahidan ala haula, dan kami datangkan kepada engkau di sini adalah nabi. Syahidan ala haula, sebagai pemberi bukti atas orang-orang itu, atas pengikutnya maksudnya gitu. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, dan kami turunkan atas engkau itu nabi, dan sekarang pada kita kitab Al-Qur'an tibyana likulli syai'in, yang telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Nah, berarti Al-Qur'an itu sudah menerangkan tiap sesuatu. Wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'in, dan kami turunkan atas engkau kitab yang telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Nah, artinya Al-Quran itu sudah menerangkan sesuatu itu apa saja yang sedang kita bahas ini mesti bisa diterangkan gitu loh maksudnya. Sudah, jangan ngomong apa saja nanti Al-Quran mesti bisa menerangkan. Bertanya apa saja mesti Al-Quran bisa menjawab. Nah, kalau kita belum menemukan ayatnya jangan mengatakan tidak ada. Belum kita ketemukan, Al-Quran itu 6.000 ayat lebih kok. Gitu loh. Wahudan, dan petunjuk. Warahmatan, dan rahmat, kasih sayang. Wa busra, kegembiraan lil muslimin, untuk orang-orang muslim. Nah, di sini yang kami garis bawahi adalah wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan hudan, dan petunjuk, akan memberikan petunjuk kalau dipahami. Nah, dengan demikian ayat ini merupakan pembuka dari yang akan kita lakukan untuk mentadabbur ayat-ayat, bahwa karena semua persoalan tiap sesuatu bisa dijelaskan, maka kita akan mencari tahu nanti ayat-ayatnya seperti apa, maksudnya gitu ya. Saudara sekalian, kan selama ini ya banyak di antara saudara-saudara kita, banyak di antara tokoh-tokoh kita yang ketika saya memperhatikan, memberikan komentar sana sini berlawanan itu juga nggak pernah menunjukkan ayatnya. Ya cuma ngomong ini nggak bisa, tapi nggak pernah ditunjukkan, sehingga kita tidak tahu, loh, tidak bisa alasannya apa, kalau bisa juga alasannya apa, kan harus jelas. Gitu loh. Nah, maka di sini kami ingin mencoba bertanya kepada Allah melalui Al-Qur'an. Gitu loh. Nah, tentu saja ada jawabannya karena ayat itu sudah mengatakan wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wal busra lil muslimin. Jelas ayatnya. Nah, kita diperintahkan sebagai syahid dan sebagai pemberi bukti. Nabi juga sebagai pemberi bukti. Pemberi bukti apa? Pemberi bukti atas kebenaran ayat-ayat, maksud gitu. Bahwa ternyata nah, itu semuanya bisa dijawab, maksudnya gitu. Kalau nanti berhenti di tengah jalan macet kan berarti tidak bisa memberi bukti. Memberi bukti atas kebenaran ayat-ayat itu tadi, maksudnya gitu ya. Saudara sekalian, coba kita lanjutkan ya. Oleh karena ayat-ayat Al-Quran itu dulu diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia melalui Nabi, tentu saja kita akan mencoba hal-hal yang dialami oleh Nabi ketika itu seperti apa, perintahnya Allah seperti apa, agar supaya nanti kita mengerti proses perjalanan yang dilakukan oleh Nabi. Lalu nanti ada ayat-ayat yang memberikan pengertian kepada kita untuk bisa kita ikuti karena kita pengikut Nabi. Kalau selama ini orang hanya mengakui, Pak, panjenengan syahadat itu kan hanya baru mengakui, Pak. Ya, baru mengakui. Kita diperintah untuk mengikuti, bukan mengakui. Berapa banyaknya orang yang mengakui tapi tidak pernah mengikuti ajarannya. Ittabi ma yuha ilaika. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Mirobik dari Tuhan. Tapi yang jadi ukur moco syahadat itu baru mengaku, saya mengakui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan saya mengaku bahwa Muhammad adalah utusannya. Nah, itu baru sebatas pengakuan, itu istilahnya masuk Islamnya baru mendaftarkan. Nah, setelah mengakui harus mengikuti. Yang penting itu mengikutinya, bukan mengakui. Oh, nanti mau syahadat masuk surga loh, ayat berapa yang bilang begitu? Penyanyi pernah dengar begitu? Nah, jenengan percaya kan? Dulu. Nah, ini kan Masya Allah, itu luar biasa. Coba kita lihat ya, surat nomor 43, surat Az-Zukhruf, ya, surat nomor 43 ayat 3, 4 dan 5 dulu ya.
Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan dia Al-Qur'an itu berbahasa Arab semoga kamu memikirkan. Ta'qilun itu berlogika, itu memikirkan. Nah, jadi Al-Qur'an diturunkan berbahasa Arab itu untuk dipikirkan, bukan untuk dibaca. Bukan hanya dibaca maksud saya. Nah, selama ini kan kita dikondisikan, nah kan ini kamu membaca satu huruf dapat pahala satu kebaikan. Nah, jenengan baca dari kecil sampai sekarang pahalanya sudah ada berapa? Juga nggak pernah tahu kok. Ya. Ini Allah mengatakan untuk dipikirkan. Ya. Terus wa innahu fi umil kitabi ladaina la aliyun hakim. Dan sesungguhnya dia Al-Qur'an tadi itu dalam pokok ketetapan pada kami yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi Al-Qur'an itu merupakan pokok ketetapan pada Allah. Nah, artinya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan apapun itu harus berdasarkan petunjuk Allah tadi. Merupakan ketetapan yang harus dilaksanakan. Maksudnya gitu. Ayat berikutnya di sini afanadribu angkumud dikra safhan angkuntum qaumam musrifin. Apakah akan kami cabut dari kamu pemikiran atau dikra tadi itu Al-Qur'an tadi dengan penyingkiran karena kamu kaum yang melampaui batas. Nah, kamu tidak mau memikirkan, nggak mau menggunakan rujukan sebagai petunjuk, sebagai pokok ketetapan tadi, maka apa tak cabut saja. Seolah-olah Allah kan memberikan satu komentar yang tak cabut nanti kamu nggak punya petunjuk, maksudnya gitu. Tapi coba kita lihat berikutnya ayat 6 dan 7. Ya. Wa kam arsalna min nabiin fil awalin. Berapa banyak telah kami utus nabi-nabi pada orang-orang awalin, orang-orang zaman dahulu. Awalin itu dari Nabi Nuh ke sana ya. Adam, Idris, Nuh itu awalin ke sana. Nuh ke sini sampai akhir zaman itu akhirun. Nah, awalin lah. Nabinya kok dari Adam, Idris, Nuh cuma 3. Tapi di sini berapa banyak? Berarti kan banyak, tapi tidak disebutkan. Nanti disebutkan kan terlalu banyak, terlalu besar kitab sucinya. Oh, saat gitu aja nggak pernah dipelajari loh. Apalagi nanti banyak, malah tambah mumet lagi itu. Ya, tapi Allah mengatakan berapa banyak telah kami utus nabi-nabi pada orang-orang awal, orang-orang zaman dahulu. Wa ma ya'tihim min nabiyyin ila kanu bihi yastahzi'un. Dan tidaklah datang pada mereka dari nabi-nabi tadi itu kecuali diperolok-olokkan. Berarti berapa banyaknya itu kan berarti banyak nabi tapi diperolok-olokkan. Padahal tugasnya nabi itu menerima wahyu kemudian menyampaikan selaku rasul. Kan gitu. Ya, tapi ternyata diolok-olok kok. Nah, setelah diolok-olok nanti seperti apa? Apakah nabi kemudian akan umatnya untuk demo? Gitu loh. Kita akan lihat. Lah, kira-kira diolok-olok itu kira-kira sakit hati enggak? Kan seperti itu. Saudara sekalian, ketika kita melihat ayat ini, kan sebenarnya Allah itu mengabarkan kepada kita. Jadi dikatakan bahwa Al-Quran itu kan juga hadis kan, perkabaran, berita, firman Allah pada kita, supaya kita memahami. Karena itu suruh memikirkan tadi, bukan hanya suruh baca. Berapa banyaknya orang-orang yang lancar membaca, tetapi dia melakukan kesalahan pun tidak menyadari karena nggak tahu isinya. Hanya lancar membaca. Wah, lancar membaca kan sudah dapat pahala. Kalau ditanya pahalamu berapa sekarang? Wallahu alam mesti jawab. Wallahu alam ya gimana kalau yang tahu Allah. Nah, Allah itu mesti maha tahu, nggak usah dikatakan. Nah, saudara sekalian, coba kita akan lanjutkan ya. Ketika semua nabi diperolok-olokkan, terus kemudian kita lihat Rasul ya. 51 ayat 52. Ini tadi kan nabi ya. Sekarang Rasul.
Kadzalika ma atal ladina min qablihi mir rasulin ila qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tiada yang datang pada orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul melainkan dikatakan penyihir atau orang gila atau tukang sihir atau orang gila. Nah, kira-kira kalau ada seorang rasul dikatakan orang gila gitu, kira-kira marah nggak? Kira-kira marah nggak? Ya, mesti marah. Terus kemudian ini ayat yang ke-54 ayat 9. Kadzabat qablahum qaumun nuhin faqadzabu abdana wa qalu majnun wadzajir. Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh. Nah, berarti masih zaman Nuh itu kaumnya juga banyak yang mendustakan. Ya, Allah memberitahu kepada kita, yang mendustakan hamba kami dan mengatakan orang gila dan berkata palsu. Coba, yang disampaikan ayat-ayat loh. Ya tetap dikatakan orang gila. Nah, karena para rasul, para nabi itu juga manusia biasa.